Halo pemirsa, selamat pagi. Langsung dari area studio IDX Channel Jakarta, saya Mangi Feracong dan rekan saya Wiki Adrian hadir dalam Power Breakfast. Ya, kami hadir setiap pagi menemani Anda dengan menyajikan informasi ekonomi, bisnis, dan pasar modal. Khas Power Breakfast dan live streaming kami dapat Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Tentunya agar kita terbebas dari COVID-19. Dan pemirsa, mari kita ikuti Power Breakfast selengkapnya. Ya, kita ke informasi pertama di What's Going On. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melarang ekspor batu bara hingga akhir bulan ini. Larangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada 20 pembangkit listrik tenaga uap berbahan batu bara milik PLN. Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melarang ekspor batu bara hingga akhir bulan ini membuat PT PLN lega. Dengan adanya larangan ini, PLN akan mendapat jaminan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik bertenaga uap. Seperti diketahui, larangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada 20 pembangkit listrik tenaga uap berbahan batu bara. Apabila larangan ini tidak segera diimplementasikan, maka dikhawatirkan hampir 20 PLTU dengan daya sekitar 10.850 MW akan padam. Secara spesifik, PLN mengkhawatirkan lebih dari 10 juta pelanggan PT PLN Persero, mulai dari masyarakat umum hingga industri di Jawa, Madura, Bali atau Jamali, dan non-Jamali terancam tidak bisa menikmati listrik apabila stok batu bara tidak segera diamankan. Lebih lanjut, pemerintah berjanji akan kembali mengizinkan ekspor komoditas emas hitam apabila pasokan batu bara sudah dipenuhi. Kementerian akan mengevaluasi kebijakan ini pada 5 Januari 2022. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM Ridwan Jamaluddin menegaskan bahwa pemerintah telah beberapa kali mengingatkan kepada para pengusaha batubara untuk terus memenuhi komitmennya untuk memasok batubara ke PLN. Namun realisasinya pasokan batubara setiap bulan ke PLN di bawah kewajiban persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation. Dari 5,1 juta metrik ton penugasan dari pemerintah hingga tanggal 1 Januari 2022 hanya dipenuhi sekitar 3 metrik ton atau kurang dari 1%. Jumlah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan tiap PLTU yang ada. Jika tidak segera diambil langkah-langkah strategis, maka akan terjadi pemadaman yang meluas. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, ini adalah satu hal yang cukup menimbulkan perbincangan di sosial media ataupun di akun Instagram dari IDX Channel. Beberapa melihat memang kebijakan DMO ini untuk teman-teman pengusaha secara formulasi harga ini jauh di bawah harga pasaran begitu ya. Kalau tidak salah 50%-an jauh di bawah harga pasaran itu, kemudian yang akhirnya membuat teman-teman pengusaha produsen batu bara tidak akhirnya comply ataupun mengikuti kebijakan domestic market obligation untuk kebutuhan di dalam negeri. Jadi memang bagi para pelaku usaha sendiri ibaratnya gini Wiki, ngapain kita jual untuk harga yang lebih murah kalau kita bisa dapat harga yang lebih tinggi gitu ya. Akhirnya hingga saat ini para pelaku usaha ya pilihnya diekspor aja karena mungkin cuannya juga lebih besar. Tapi Betul. Akhirnya memang beberapa waktu belakangan ini kan Presiden Joko Widodo juga terus menghimbau gitu ya, atau melarang lah ini ekspor minerba mentah gitu ya, mulai dari batu bara, kemudian nikel, dan lain-lainnya, timah juga ini udah mulai nggak boleh. Memang jadi satu polemik juga sih Wiki ya. Tapi satu hal yang cukup menarik adalah bukannya domestic market obligation itu wajib ya. Karena selama ini kalau misalnya dilihat dari data yang sudah disampaikan oleh Kementerian SDM bahwa sampai dengan November kalau tidak salah pemenuhan DMO itu kurang dari 1%. Jadi ada apa dengan penegakan DMO sejauh ini? Apakah bisa ditawar oleh teman-teman pengusaha sehingga pemenuhannya nggak sampai 100%, kurang dari 1% loh? Itu dia, mungkin karena tadi harga batubara di dalam negeri ini kalah bersaing Wiki, jadi ya pelaku usahanya ya udah deh diekspor aja karena cuannya lebih besar. Oke. Nah, berikutnya nih pemirsa, kita ke isu viral yang pertama, di mana Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menyayangkan kebijakan sepihak dan tergesa-gesa yang diambil oleh pemerintah terkait dengan larangan ekspor batubara. Meski alasan yang dimaksud adalah untuk mengamankan pasokan batubara domestik demi layanan listrik nasional. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid mengatakan
Saat ini pemerintah Indonesia sedang mencoba memulihkan perekonomian nasional yang sempat limbung dihantam pandemi. Kini para pengusaha sedang berupaya memulihkan kembali perekonomian melalui bisnis mereka. Ya, terlebih saat ini perekonomian nasional sempat mengalami percepatan pemulihan akibat booming komoditas yang sangat dibutuhkan oleh pasar global, salah satunya adalah batu bara. Kadin Indonesia melihat banyak negara yang membutuhkan batu bara dalam kapasitas besar dan harga tinggi untuk menghidupkan kembali industrinya yang sempat mati suri akibat pandemi. Terkait klaim langkanya pasokan, hasil penelusuran Kadin Indonesia, tidak semua PLTU Grup PLN termasuk IPP mengalami kondisi kritis persediaan batu bara. Sangat bergantung pada kontrak-kontrak penjualan atau pasokan batu bara antara PLN dan IPP dengan masing-masing perusahaan pemasok. Jadi ini katanya menurut temuan Kadin nggak semuanya kondisinya sama begitu ya. Ada mungkin yang kondisinya cukup ataupun mungkin bahkan surplus, tapi memang ada juga kondisi PLTU yang kekurangan dari batu bara ya. Oke, ini ada komentar-komentar Mangi dan juga pemirsa dari netizen followers dari IDX Channel Supermoon_Aldia_ZM. Mereka membeli harga tinggi namun belum cukup, bawa pabriknya ke Indonesia. Pemulihan ekonomi dan lapangan pekerjaan terbuka lebar. Ekonomi jalan, pemulihan ekonomi akan lebih cepat pulih. Pemerintah tentu bukan menginginkan penjualan semata, namun menginginkan pemulihan ekonomi secara makro. Ini adalah pro terhadap pelarangan ekspor batu bara. Oke, dan berikutnya ini dari Hey Permana. Betul Pak Rashid, sebenarnya kontrak pemasok batubara dengan PLN dan IPP sudah ada kuotanya dengan kontrak. Saya rasa tidak akan kritis pasokan batubara dalam negeri karena sudah diperhitungkan. Tapi memang kita lihat alasan pemerintah lainnya melarang ekspor batubara ini adalah untuk mungkin dihilirisasi juga gitu ya. Jadi jangan diekspor mentah-mentah, untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lagi juga sih di dalam negeri. Oke, kemudian ada Prananto, pemerintah larang aja BUMN untuk ekspor aneka tambang misalnya, lalu suruh PLN batubara gencar cari batubara, jangan sudah jual lokal nanti bayarnya lambat. Nah ini juga nih yang harus kemudian menjadi sebuah momentum evaluasi dari kebijakan DMO sendiri. Jangan kemudian ada penerapan kebijakan domestic market obligation, ada kuota yang seharusnya diekspor oleh teman-teman pengusaha, tapi untuk memenuhi DMO karena memang ini wajib dan untuk kebutuhan nasional begitu. Tapi pada saat pembayaran ya enggak diselesaikan dalam waktu yang tepat begitu ya, sehingga kemudian ini membuat cash flow dari teman-teman pengusaha batubara ya terganggu gitu. Jadi memang ada beberapa dampak negatif lah bisa kita katakan dari larangan ekspor batubara ini juga akan dirasakan oleh negara sendiri, Wiki. Salah satunya adalah ini pemerintah akan kehilangan devisa hasil ekspor bagi batubara gitu ya. Kemudian juga untuk kapal-kapal tujuan ekspor yang biasa mengangkat atau membawa hasil batubara ini juga nantinya akan kehilangan pendapatan. Nanti pada ujungnya ini juga akan berdampak terhadap pendapatan negara. Tapi semoga dengan adanya larangan ekspor ini pemerintah juga memberlakukan kebijakan yang cukup balance ya. Salah satunya tadi penetapan harga untuk batubara dalam negeri ini dibikin atau dibuat standar sama agak lebih menarik seperti harga global gitu ya. Tapi kabar baiknya adalah ini pelarangannya sampai dengan akhir Januari aja, mudah-mudahan Februari enggak ya. Oke, kita ke informasi viral berikutnya, silakan Mangi. Ya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya telah menegur Gojek lantaran biaya pengiriman yang ditetapkan oleh aplikator tersebut mahal. Ya, menurutnya jika delivery fee yang ditetapkan aplikator terlalu mahal, maka itu akan membunuh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, terlebih para UMKM di sektor makanan dan juga minuman. Oke, ini nampaknya sedikit mewakili perasaan saya juga sebagai konsumen. Kalau misalnya saya order kalau mau makan siang gitu ya, kalau lihat dari ongkirnya mahal banget, saya jadi nggak jadi makan. Betul. Sama aku juga gitu, Wiki. Karena kadang tuh udah ada delivery fee, terus ada lagi biaya lain-lainnya. Sekarang kamu perhatiin nggak sih? Ya, ada tambahan di bawahnya. Tambahan apalah gitu ya. Kemudian membuat secara total harganya memang agak mahal. Oke, berikutnya ini ada komentar yang sudah disampaikan oleh netizen. Ini ada Saiful Pramudita. Tapi memang bener nih, Gojek makin kesini makin mahal. Promo juga sebatas wacana aja, dinaikin di harganya tapi tetap aja mahal. Oke, ini curhat dari seorang konsumen gitu ya. Berikutnya ini dari Angga Yuda 88. Baru tahu, saya sebagai penjual juga merasakan, tapi ya gimana lagi. Nah, ini mungkin
komentar-komentar atau apa ya, kritikan ini dari para pelaku usaha UMKM ini harus Betul. didengar juga ya. Ini menariknya adalah justru memang pelaku usahanya juga terdampak ya, karena mungkin masyarakat juga agak enggan untuk membeli karena ongkos kirimnya mahal gitu. Oke, terus ada Marcelinus Ricardo, tapi gimana nasib driver jika biaya deliverynya ditekan? Oke, ini dari point of view drivernya sendiri. Oke, ini jadi memang komentar-komentarnya dari berbagai sudut gitu ya. Dan terakhir ini dari Ardi Budi. Kalau merasa kemahalan pakai Gojek, better beli aja langsung pakai kendaraan sendiri. Jadi sebaiknya tidak menyudutkan satu pihak. Oke, jadi di sini ada dari konsumen, dari UMKM-nya sendiri, kemudian dari pihak-pihak lainnya. Ini lengkap komentarnya ya. Oke, mudah-mudahan nanti mungkin dicari formulasi harga yang memang enak lah untuk semua pihak ya, untuk konsumen, kemudian juga untuk pedagang dan juga drivernya sendiri juga. Oke, baik, kita masih punya informasi lainnya usaha jeda berikut ini. Tetap di Power Breakfast. Menyampaikan informasi terkini seputar ekonomi dan bisnis dari dalam negeri. Saksikan News Screen setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Channel. Sebenarnya Vokraft ini tuh apa sih? Boleh deh dijelaskan. Kalau Vokraft sendiri itu adalah platform edukasi online ya, dengan materi-materi yang ada di industri kreatif. Apa sih yang Kak Vina masih harapkan? Kedepannya Vokraft dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas, dan kami terus berjuang supaya pendidikan ini dapat diakses secara fleksibel bagi semua orang, dan semakin banyak orang yang belajar. Bahlil Lahadalia prohibit Freeport Indonesia to cooperate with contractors from outside East Java. Jadi kami sudah membuat kebijakan untuk kontraktor lokalnya harus memakai pengusaha Gresik yang ada di Surabaya. Ya, kembali di Power Breakfast, pemirsa. Meningkatnya kasus COVID-19 varian Omikron yang hingga hari ini sudah mencapai 152 kasus di tanah air, membuat kekhawatiran Presiden Joko Widodo. Ya, Presiden bahkan secara khusus meminta jajarannya untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi termasuk mempersiapkan fasilitas kesehatan dan memperketat karantina. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada pelonggaran dan dispensasi karantina. Semua pelaku perjalanan luar negeri harus melakukan proses karantina sesuai aturan yang berlaku untuk mencegah penyebaran COVID-19. Keputusan tegas Presiden Jokowi ini diambil usai memimpin rapat terbatas di kantor Presiden. Pada ratas ini Presiden mengingatkan kepada seluruh menteri terkait untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul terjadinya lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron di tanah air. Hingga saat ini kasus varian Omikron di Indonesia telah mencapai 152 orang dan didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri. Untuk itu Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi kondisi tersebut, termasuk menyiapkan fasilitas kesehatan dampak lonjakan kasus. Kita minta betul-betul utamanya yang berkaitan Omikron ini adalah karantina. Bagi yang datang dari luar negeri, jangan ada lagi dispensasi, apalagi yang bayar itu kejadian lagi. Karena kalau kita lihat
kenaikan menjadi 136 kasus ini hampir seluruhnya berasal dari kasus impor. Presiden Jokowi juga menyoroti kebijakan karantina dan meminta Badan Intelijen Negara dan Polri untuk mengawasi ketat proses karantina pelaku perjalanan luar negeri agar tidak terjadi kembali kelonggaran karantina. Dari Jakarta, Mega Latu, IDX Channel. Ya, sementara itu pemerintah kembali memperpanjang penerapan PPKM di Jawa Bali. Masa perpanjangan PPKM Jawa Bali kali ini selama 2 pekan, yakni mulai 4 hingga 7 Januari 2022. Ya, perpanjangan PPKM Jawa Bali sebelumnya resmi berakhir pada Senin 3 Januari 2022 kemarin. Namun setelah rapat terbatas kabinet terkait, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM 2 pekan ke depan seiring dengan meningkatnya penyebaran varian Omikron di dalam negeri. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali kembali diperpanjang. Pemerintah memutuskan untuk kembali memperlakukan PPKM selama 2 pekan, yaitu mulai hari ini 4 Januari hingga 17 Januari 2022. Selain memperpanjang PPKM, hasil evaluasi PPKM lanjutan, pemerintah memutuskan untuk kembali memperketat disiplin bagi warga yang pulang dari luar negeri dan juga bagi warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sekaligus Koordinator Pelaksanaan PPKM Wilayah Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, mengumumkan bahwa pemerintah memangkas masa karantina dengan alasan mencegah penyebaran varian Omikron lebih tinggi. Dalam aturan masa karantina terbaru, WNI yang kembali dari negara-negara dengan kasus Omikron tinggi wajib karantina 10 hari, sedangkan WNI yang kembali dari perjalanan luar negeri secara umum wajib karantina selama 7 hari. Diputuskan karantina yang 14 hari menjadi 10 hari dan yang 10 hari menjadi 7 hari. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan tidak akan memberikan dispensasi bagi siapa saja yang datang dari luar negeri. Pemerintahnya akan mengacu pada aturan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri atau Imendagri. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyebutkan vaksinasi suntikan ketiga atau booster akan segera dimulai pada 12 Januari 2022 mendatang, di mana vaksin booster ini dinilai dapat mencegah munculnya penyebaran varian Omikron. Pemerintah menargetkan akan segera memulai vaksinasi booster di awal tahun 2022. Menurut Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, menyebutkan vaksinasi booster ini akan dimulai pada 12 Januari 2022. Erlangga menyatakan bahwa penyuntikan booster akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama, pemberian dosis vaksin pertama hingga ketiga menggunakan platform dan merek yang sama. Vaksin kedua adalah dengan cara pemberian dosis ketiga berbeda jenis vaksinnya dari dosis pertama dan kedua. Diharapkan dengan adanya suntikan booster ini dapat membawa kekebalan tubuh dalam menghadapi pandemi COVID-19, terutama pada varian Omikron yang angka penyebarannya terus meningkat di Indonesia. Pemerintah juga sedang mempersiapkan untuk booster ketiga dan akan ada di revisi baik peraturan Menteri Kesehatan maupun PP-nya yang sedang disiapkan, dan ini diharapkan akan segera dimulai, nanti disampaikan oleh Pak Menkes di tanggal 12 nanti. Belakangnya. Ya, selanjutnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada 21 juta orang yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin, di mana menurut Menkes vaksinasi dosis ketiga diberikan pada jarak waktu di atas 6 bulan setelah disuntik vaksin dosis kedua. Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemberian vaksin ketiga atau booster akan dimulai pada 12 Januari 2022 mendatang, di mana kabupaten kota yang akan melaksanakan vaksinasi booster harus memenuhi 2 kriteria, yaitu cakupan vaksinasi dosis pertama 70% dan 60% untuk dosis kedua. Dan saat ini terdapat 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Untuk itu Kementerian Kesehatan memastikan akan ada 21 juta orang yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan vaksinasi booster.
Terkait jenis vaksin COVID-19 yang digunakan dalam vaksinasi booster, Menkes mengatakan akan ditentukan apakah setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, vaksinasi booster akan diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas 6 bulan sesudah dosis kedua. Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke. Oke, Wiki, kamu sudah di atas 18 tahun kan? Belum. Jadi baru kamu nggak 17. bisa dapat booster kayaknya. Ya. Sayang sekali ya gitu. Tapi ngomong-ngomong, memang booster ini katanya sih akan diutamakan bagi para lansia gitu ya. Kemudian misalnya nih kamu dosis pertama sama dosis keduanya pakai Sinovac, nanti dosis ketiganya itu nggak boleh pakai Sinovac lagi, mungkin pakai Moderna gitu. Jadi harus berbeda sama vaksin dosis 1 dan 2-nya. Oke, tapi tadi juga ada mekanisme yang kemudian disebutkan bahwa vaksin 1, 2 dan juga 3 mereknya sama dan platformnya sama gitu ya. Ini mungkin ada beberapa opsi yang kemudian masih dipertimbangkan oleh pemerintah, dan salah satu hal yang juga tadi sudah disampaikan oleh Mangi bahwa memang yang kemudian diprioritaskan adalah lansia, karena kemarin saya sempat kemudian melakukan perbincangan gitu ya di Satgas COVID-19 mengatakan bahwa sebetulnya angka perburukan dari kasus positif COVID-19 pada lansia ini cukup tinggi dan angka kematiannya juga cukup tinggi. Tapi kalau dilihat dari persentase vaksinasi untuk lansia di Indonesia ini kemudian masih cukup rendah gitu. Makanya perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens lagi untuk warga negara Indonesia yang lansia supaya mereka mau menerima vaksin dosis pertama dan kedua, karena persentasenya untuk lansia masih rendah. Apalagi sekarang varian Omikron kan di Indonesia menyebarnya sudah cukup banyak gitu ya. Betul. Kemarin ada beberapa orang yang liburan dari Bali, itu orang Jawa Timur ya, Surabaya, akhirnya terkonfirmasi ya positif COVID-19. Ngomong-ngomong, kamu udah siap kan di booster ya? Aku udah siap. Meskipun kamu belum 18 tahun ya? Enggak deh, itu bercanda ya. Aku udah 18 plus 2 tahun, aku baru 20 tahun. Oh gitu, oke. Oke, pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Erick Thohir admitted that the ministry had carried out a number of programs that encourage an SME to level up. Memastikan bahwa Kementerian BUMN ini bersih dari oknum atau figur yang menghambat UMKM. United States health regulators have authorized a second antiviral pill against COVID-19, providing another easy-to-use medication to battle the rising tide of Omicron infections. Hai Sobat Investor, kalian ingin tetap bisa menabung meskipun keadaan keuangan kalian sedang sulit? Dengerin tips berikut ini ya. Kita masuk ke tips yang pertama ya. Nah, yang pertama, kalian harus memenuhi semua kebutuhan rutin kalian terlebih dahulu nih. Barulah setelah itu kalian bisa mengalokasikan pendapatan kalian untuk memenuhi kebutuhan pelengkap lainnya. Kita masuk ke tips yang kedua ya Sobat Investor. Jadi penting sekali bagi kalian untuk menutup hutang sesuai dengan kemampuan kalian. Selain itu, kalian juga perlu menentukan utang mana yang harus kalian dahulukan untuk dilunasi. Selain itu, penting juga untuk selalu menyesuaikan dengan uang tunai yang kalian miliki. Tips selanjutnya yaitu tips yang ketiga. Jadi kalian penting sekali untuk menekan biaya bulanan nih Sobat Investor. Jadi kalian juga memang harus memangkas kebutuhan yang memang sifatnya hanya pelengkap saja. Dan penting sekali bagi kalian untuk mempertahankan biaya bulanan yang sifatnya memang untuk kebutuhan utama kalian. Tips yang keempat terkait dengan pengelolaan aset. Jadi jika ternyata penghasilan yang kalian miliki ini tidak bisa menutup kebutuhan kalian, maka kalian bisa mempertimbangkan untuk menjual aset yang kalian miliki. Tips yang kelima, jangan lupa sisihkan sekitar 10% dari penghasilan kalian untuk ditabung di tiap bulannya. Dan saat keadaan keuangan kalian sedang sulit, tidak menjadi alasan untuk gagal mencapai impian. Jangan lupa ya, harus selalu rajin dan juga disiplin dalam menabung Sobat Investor. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast di segmen What's Going On. Berikutnya ada informasi yang juicy yang kayaknya kita nggak sabar untuk berkomentar ya. Kementerian Ketenagakerjaan menyurati gubernur yang menetapkan upah minimum provinsi tidak sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021. Ya, kementerian mengimbau kepala daerah untuk mengikuti aturan pengupahan yang berlaku agar iklim usaha tetap terjaga dan tidak merugikan salah satu pihak.
Kementerian Ketenagakerjaan menyurati gubernur yang menetapkan upah minimum provinsi tidak sesuai PP nomor 36 tahun 2021. Kemenaker mengimbau pimpinan daerah untuk mengikuti aturan pengupahan yang berlaku agar iklim usaha tetap terjaga dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam keterangan persnya, Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri menegaskan Kemenaker kembali mengimbau gubernur untuk mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021 dalam menetapkan upah minimum provinsi atau UMP. Menaker bahkan telah menyurati masing-masing gubernur agar menetapkan UMP sesuai aturan. Putri mengatakan berdasarkan hasil monitoring Kemenaker per 31 Desember 2021, dari 34 provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP sesuai PP nomor 36 tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di 252 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, 236 UMK telah ditetapkan sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021. Putri mengingatkan pimpinan daerah bahwa penetapan upah minimum merupakan bagian dari program strategis nasional. Untuk itu, pimpinan daerah wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Jakarta, Rizka Ayu, Adik Channel. Ya, Apindo DKI Jakarta akan melayangkan gugatan revisi UMP DKI Jakarta ke PT UN dalam waktu dekat. Ya, dan saat ini draft gugatan sedang dikumpulkan dan akan segera dilayangkan. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo DKI Jakarta memastikan gugatan ke PT UN terkait revisi UMP DKI Jakarta akan segera dilayangkan dalam waktu dekat. Apindo menegaskan tidak akan melaksanakan revisi UMP yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta. Sekretaris Apindo DKI Jakarta Nur Jaman menegaskan langkah Apindo menggugat putusan Gubernur DKI Jakarta atas revisi UMP sudah bulat. Draft gugatan sedang dikumpulkan dan akan segera dilayangkan. Hari ini insya Allah masih dalam perbaikan-perbaikan terkait isi daripada gugatan tersebut. Yang jelas gugatan akan segera dilayangkan, tinggal nunggu waktu. Ya, mudah-mudahan gak lama lagi kita akan layangkan gugatan tersebut. Dan hari ini kita lagi memoles sedikit-sedikit isi gugatannya, meramu lagi dokumen-dokumen yang diperlukan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfud Suhaji mendukung upaya Apindo DKI Jakarta yang akan menggugat putusan Gubernur DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dianggap tidak sesuai aturan. Menurut Adi, penetapan UMP idealnya dilakukan melibatkan unsur tripartit, yaitu pelaku usaha, serikat pekerja, dan unsur pemerintahan. Adi mengkhawatirkan keputusan Gubernur DKI Jakarta akan berimplikasi pada provinsi lain dan memiliki dampak sosial. Kekhawatiran kami justru sebetulnya sebaliknya, itu implikasi. Nah, itulah yang kekhawatiran kami secara nasional. Implikasi nanti akan terjadi kepada provinsi-provinsi yang lain, dan itu pun juga sudah terjadi satu di antaranya. Nah, kami tidak bisa menyebutkan karena itu bukan ranah kami, itu adalah ranahnya Kemenaker RI dalam hal ini. Nah, makanya implikasi tersebutlah yang kami khawatirkan. Dengan implikasi tersebut kiranya juga akan mempengaruhi dampak-dampak secara nasional. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta resmi menetapkan UMP tahun 2022 naik 5,1% menjadi Rp4.641.854. Penetapan UMP ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang upah minimum tahun 2022. Jakarta, Rizka Ayu, Yudi Rizaldi, IDX. Berikutnya pemirsa, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah pusat tidak mendukung sikap pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menetapkan upah minimum provinsi melalui peraturan gubernur di luar perhitungan yang digariskan peraturan pemerintah. Ya, Airlangga Hartarto menegaskan seharusnya pemerintah daerah mengikuti ketetapan dari pemerintah pusat. Pasalnya mekanisme UMP telah ditetapkan peraturannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga dalam menerbitkan regulasi, kepala daerah harus berlandaskan pada regulasi pemerintah pusat. Untuk itu, keputusan Pemprov DKI Jakarta dipastikan akan dievaluasi oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan UMP sudah ada regulasinya dan Kementerian Tenaga Kerja sudah menerbitkan regulasi yang tentunya ditindaklanjuti oleh masing-masing kepala daerah.
Ya, terkait dengan polemik dari UMP tahun 2021, memang ini muncul dari berbagai macam pihak, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga dari pekerja, dan juga teman-teman pengusaha gitu ya. Semuanya kayaknya bereaksi, tapi satu hal yang memang cukup bisa kita cermati dan cukup menarik adalah setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin kemudian menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta di 5%, beberapa waktu yang lalu juga Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, juga menetapkan UMP yang kemudian naiknya di atas prosentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi bedanya kalau Anies Baswedan itu hanya memperbolehkan kenaikan 5% itu untuk mereka yang di bawah 1 tahun masa kerjanya. Tapi untuk Ridwan Kamil menetapkan kenaikannya UMP itu di atas ketetapan pemerintah yang sudah bekerja di atas 1 tahun. Jadi kayaknya ini masalah UMP ini nggak selesai-selesai ya Wiki ya. Kita udah sempat bahas dari beberapa minggu lalu. Ternyata ada gugatan lagi dari Apindo, kemudian ternyata pemerintah pusat juga sebenarnya kurang menyetujui keputusan dari Anies Baswedan yang menaikkan UMP mungkin cukup tinggi gitu ya. Jadi ini kayaknya kalau kita lihat belum ketemu nih win-win solusinya seperti apa ya. Betul, karena kalau dilihat dari Anies Baswedan sendiri mengatakan bahwa memang keputusan ini berdasarkan kepada dasar-dasar hukum lah ya. Kalau kemarin kita sempat elaborasi ada 3 dasar hukum yang membuat Anies Baswedan kekeh untuk menaikkan UMP di atas prosentase yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi bicara soal kenaikan, kira-kira portfolio investasi Anda hari ini akan naik atau tidak? Nanti kita kemudian akan bahas bersama rekan Prasetyo Wibowo di Marketbus. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pras. Ya, halo, selamat pagi rekan Wiki dan Mangi Viracong. Baik. Di Marketbus kali ini akan membahas topik apa saja yang menarik? Pras. Seperti biasa kita akan melihat bagaimana dengan pergerakan indeks, karena di awal tahun 2022 sentimen positifnya masih cukup kuat, di mana IHSG pada closing market kemarin mengalami penguatan di atas 1% ini Wiki. Semoga hari ini level 6.700 yang banyak dinantikan juga para investor bisa tertembus di hari ini Wiki. Baik. Nanti kita akan saksikan pembahasan lebih lengkapnya di segmen Marketbus tentunya bersama rekan Prasetyo Wibowo gitu ya. Tapi usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Ini kan digital ini kan untuk masa depan. Kalau kembali ke masa lalu, jadinya Digimon dong. Sekarang apa-apa serba digital dong. Baca koran digital, ya kan? Baca buku digital. Nanti baca pikiran juga digital, bro. Apa-apa sekarang mau transportasi online harus peduli lindungi, masuk museum peduli lindungi. Nanti masuk ke rumah mertua kata dia kemarin. Oh iya benar. Juga perlu. Itu juga penting. Pentingnya menjaga kesehatan calon mantu. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Viracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Sebenarnya Vokraft ini tuh apa sih? Boleh deh dijelaskan. Kalau Vokraft sendiri itu adalah platform edukasi online ya, dengan materi-materi yang ada di Industri Kreatif. Apa sih yang Kak Vina masih harapkan? Kedepannya Vokraft dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas, dan kami terus berjuang supaya pendidikan ini dapat diakses secara fleksibel bagi semua orang, dan semakin banyak orang yang belajar. Ya, pemirsa, indeks harga saham gabungan konsisten berada di zona hijau pada perdagangan hari pertama di tahun 2022. Lantas bagaimana dengan proyeksi pergerakan indeks di sepanjang hari ini dan apa saja saham yang bisa menjadi pilihan pada perdagangan di awal tahun? Bersama saya, Prasetyo Wibowo. Inilah Marketbus selengkapnya.
Ya, pemirsa, dari Amerika Serikat, bursa ekuitas Wall Street tercatat mengalami penguatan pada penutupan perdagangan Senin, sementara indeks di wilayah Asia ditutup variatif. Selengkapnya kita akan simak dalam tayangan berikut ini. Bursa ekuitas Wall Street menguat pada perdagangan Senin sejalan dengan ekspektasi investor akan pengendalian kasus COVID-19. Adapun saham Apple melesat menjadi perusahaan pertama dengan valuasi pasar sebesar 3 triliun dolar Amerika, di mana pada perdagangan kemarin saham Apple tercatat menguat 2,7%. Kapitalisasi pasar sebesar 3 triliun dolar Amerika yang dicatat oleh Apple tercatat sebagai yang pertama dicapai oleh perusahaan di Amerika Serikat, dan valuasi Apple pun meningkat signifikan dalam 4 tahun. Dari benua biru Asia, pasar saham utama di benua kuning ini bergerak bervariasi pada perdagangan Senin atau hari pertama di 2022. Adapun sebagian pasar regional kemarin masih ditutup karena libur tahun baru. Adapun otoritas bursa Hong Kong menghentikan perdagangan saham Evergrande Group dan menjadikan saham properti di bursa Hong Kong berakhir di zona merah, di mana indeks Hang Seng Properties Index tercatat turun sebesar 1,16%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin ditutup di zona hijau dengan penguatan 1,27% atau 83,82 poin di level 6.665,3. Ya, sepanjang perdagangan atau setelah dibuka oleh Presiden Joko Widodo, indeks harga saham gabungan konsisten berada di zona hijau hingga ditutup di level 6.665,3 dengan pembelian bersih asing senilai 347,16 miliar rupiah dan saham Bank Jago menjadi yang terbesar dibeli oleh investor asing senilai 166,5 miliar rupiah. Ya, berikutnya pada penutupan Senin kemarin, DAX Jerman mengalami penguatan 0,86% di level 16.020,73. Kemudian CAC 40 Perancis mengalami penguatan 0,9% di level 7.217,22, sementara FTSE 100 Inggris masih tutup. Ya, lantas bagaimana dengan pergerakan bursa Wall Street? Indeks Dow Jones mengalami penguatan 0,68% di level 36.585,05. Adapun S&P 500 juga naik 0,64% di level 4.796,56. Kemudian Nasdaq Composite Index naik 1,2% di level 15.842,8. Ya, kita beralih ke wilayah Asia, pemirsa. Indeks Nikkei di Jepang pagi ini dibuka menghijau, naik 0,73% di level 29.002,44. Kemudian Kospi Korea Selatan dibuka terbalik, dalam artian mengalami pelemahan begitu ya dibandingkan dengan Jepang, turun 0,14% di level 2.984,63. Kemudian data closing market kemarin, Straits Times Singapura ditutup naik 0,34%, kemudian Hang Seng Hong Kong ditutup melemah 0,53%. Baik, berikutnya kami update dari pergerakan komoditas, pemirsa. Minyak kategori WTI mengalami penguatan 0,17% di level 75,95 dolar Amerika per barrel. Kemudian data terakhir, nikel naik 1,17% di level 20.828,5 dolar Amerika per metric tons. Emas menguat 0,22% di level 1.804,05 dolar Amerika per troy ounce. Ya, bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia? Ya, terhadap dolar Amerika di posisi 14.223 rupiah, kemudian euro 16.078 rupiah, pound sterling 19.165 rupiah, kemudian yen Jepang 123,23 rupiah. Ya, pemirsa, kabar positif datang dari sejumlah emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan kita akan simak informasi selengkapnya dalam informasi Listed Company Update berikut ini.
Yang pertama ada PT Bumi Serpong Damai Tbk yang membukukan kinerja positif hingga akhir kuartal 3 di tahun lalu, di mana emiten properti Grup Sinarmas ini mencatatkan kenaikan laba periode berjalan sebesar 154,19% menjadi 930,78 miliar rupiah. Kemudian ada PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang terus memperkuat bisnis data center melalui anak usahanya, yakni PT Sigma Tata Adaya, dengan melakukan penyertaan modal di mana konsolidasi data center ke dalam satu entitas yang langsung berada di bawah Telkom merupakan bentuk keseriusan perusahaan dalam mengelola aset data center dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Baik, terakhir ada PT Waskita Karya Persero Tbk yang telah menerima seluruh dana penyertaan modal negara atau PMN senilai 7,9 triliun rupiah yang masuk melalui penambahan modal lewat HMETD atau rights issue. PMN dengan jumlah besar dari pemerintah ini juga diperkirakan bisa membuat aksi korporasi Waskita Karya akan semakin semarak. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya kami akan hadirkan analisis pasar modal tentunya untuk membahas strategi portofolio Anda. Sesaat lagi. Sebenarnya Fokraft ini tuh apa sih? Boleh deh dijelaskan. Kalau Fokraft sendiri itu adalah platform edukasi online ya, dengan materi-materi yang ada di industri kreatif. Apa sih yang Kak Vina masih harapkan? Kedepannya Fokraft dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas, dan kami terus berjuang supaya pendidikan ini dapat diakses secara fleksibel bagi semua orang, dan makin banyak orang yang belajar. Bahlil Lahadalia prohibit Freeport Indonesia to cooperate with contractors from outside East Java. Jadi kami sudah membuat kebijakan untuk kontraktor lokalnya harus memakai pengusaha Gresik yang ada di Surabaya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Buzz, dan kita sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ellen May, founder and CEO M-Trade. Ya, selamat pagi Bu Ellen. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Pras. Sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Kita akan mereview dari closing market kemarin. Di awal tahun 2020, indeks harga saham gabungan sumringah nampaknya ya bertahan di zona hijau, naik di atas 1%. 6.700 nampaknya masih terus dikejar. Apa yang bisa kita review closing market kemarin? Apakah ini bisa menjadi modal yang kuat Bu untuk perdagangan hari ini? Silakan. Ya, yang menarik ya di hari pertama perdagangan IHSG kemarin tuh naik lumayan signifikan karena optimisme asing ada buy lumayan banyak 374 billion rupiah didominasi oleh saham Arto gitu. Jadi saya melihat tahun 2022 ini fokusnya foreign itu akan mulai lebih balance antara old economy dan new economy, terutama sektor banking baik old maupun new. Nah saat ini tuh tapering masih jadi fokus. Jadi banking konvensional mungkin nggak jadi
sasaran satu-satunya buat investor asing atau investor besar, meskipun tetap masih diminati karena secara fundamental dan kapitalisasi juga masih oke. Ya, jadi tapi tetap ada mix dengan saham-saham perbankan digital gitu. Dan January effect likely happen di Januari 2022. Resiko utama saat ini masih di Omicron, COVID-19 Omicron, dan posisi market saat ini juga masih lumayan sideways, masih akan sideways sampai IHSG di level 6740-an. Jadi kalau IHSG breakout atau naik dari level 6740, maka kita akan bisa bilang bahwa IHSG ini udah mulai uptrend atau melewati masa sideways-nya gitu. Okay. Nah, selain itu baik, ya, tapi silakan. Kalau kita lihat tren dari pergerakan indeks sendiri akan menuju ke sana, potensinya 6740. So close, 6740 dekat banget ya. Bahkan kemungkinan hari ini atau besok pun bisa tercapai. Disclaimer juga ya. Baik, kemarin memang kita lihat ramai sekali begitu investor asing masuk di sektor perbankan, baik yang digital maupun yang konvensional big caps-nya begitu. Apakah ini bisa menjadi pilihan juga di awal tahun macan air ini bagi investor untuk menyerap lagi investasi mereka masuk ke sektor perbankan? Tapi kalau kita lihat lebih kepada yang digital atau yang konvensional tapi big caps-nya nih Bu? Oke, ya biasa saya pakai analogi itu naga, tapi sekarang kita pakai macan aja ya, tahun macan ya. Nah, jadi kalau biasanya perbankan itu kepala naga atau kepala macan gitu ya. Terus kemudian properti menjadi ekornya gitu. Jadi memang yang bergerak pertama pasti perbankan dulu. Baik. Dan di sini fokusnya sebenarnya bukan old atau new-nya, tapi di sini investor melihat mana yang kapitalisasinya gede dan juga pasti kinerjanya bagus. Kalau yang new economy dilihat lebih ke prospek atau story-nya ke depan gitu. Jadi memang perbankan menjadi salah satu pilihan utama kita juga. Baik perbankan besar seperti BCA, BRI itu masih jadi pilihan utama. Dan Bank Mandiri, BNI juga 3 ke 4, dan kemudian Arto 5 itu yang paling gede gitu yang kita masih jadi pilihan. Dan yang ke-6 kalau masih mau ada BBB itu masih menjadi watchlist kita juga gitu. Baru kemudian disusul oleh sektor-sektor yang lainnya seperti tadi juga ada berita kan sektor konstruksi mulai ada PMN dan sebagainya. Terus yang terakhir properti pasti jalan karena properti ini juga merupakan satu istilahnya tuh efek dari ekonomi yang mulai membaik, pastinya orang-orang juga mulai berani beli properti lagi. Dan sekarang kalau kita lihat kinerja saham-saham emiten sektor properti seperti BSD pun juga sangat memuaskan sekali. Mereka juga membukukan pendapatan yang naik signifikan dan juga labanya juga naik signifikan gitu. Baik, lantas rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk pemirsa IDXNL investor maupun traders begitu dalam menyikapi pada saat opening market kemarin apa saja, Bu? Ya, jadi sekarang kita lihat cara berpikir investor besar tuh mereka akan masuk pada perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus dulu jika COVID-19 berlalu. Saya rasa COVID-19 ini Omicron nggak akan separah Delta kemarin. Jadi yang pertama seperti yang tadi saya bilang itu lihat saham perbankan, yaitu 4 perbankan besar dan juga 2 tadi untuk yang new economy. Terus kemudian tetap harus lihat teknikal dan kita juga masih tetap melihat sektor komoditas. Kalau saya perhatikan sektor komoditas itu yang baru mau jalan adalah metals. Jadi beberapa waktu yang lalu di sekitar beberapa bulan kemarin itu coal dan juga CPO itu udah sempat jalan, udah sempat rally gitu di Oktober kemarin. Tapi metals ini stagnan terus sampai lama dan kemarin udah mulai ada lonjakan volume di saham Antam. Jadi kita mulai lihat di situ. Dan selain itu kita lihat pulp and paper juga, pulp and paper kita melihat mulai ada akumulasi dan valuasinya juga cukup terdiskon, cukup murah. Baik, Anda sudah mengirimkan juga ada beberapa saham yang direkomendasikan. Antam menjadi salah satu juga sektor yang Anda jagokan emitennya, kemudian SRTG Bu, kemudian Arto dan BBCA ya? Ya, itu untuk jangka pendeknya ya. Kalau untuk jangka pendek, Saratoga kemarin breakout dan saya rasa hari ini masih bisa melanjutkan breakoutnya untuk Saratoga. Sedangkan BBCA sendiri sekarang ini masih sideways banget, tapi sideways-nya tuh di area support. Meskipun valuasi BBCA ini udah terbilang mahal, saya percaya banget bahwa BCA ini yang istilahnya dia akan dipilih investor besar juga, investor asing juga gitu kalau misalkan COVID-19-nya sudah membaik gitu. Jadi tetap harus watch. Mumpung masih di
Kalau kita bedah satu persatu saja, misalnya Antam dulu begitu, support resisten yang perlu dicermati, kemudian the best entry yang bisa Anda rekomendasikan di level berapa untuk trading hari ini? Karena Anda katakan ini lebih kepada short term trading. Ya, kalau untuk Antam sendiri ya, kita lihat support dan resistennya. Ini boleh share screen kah? Atau by ini aja? Oke, bisa disampaikan saja Ibu? Bisa disampaikan saja, oke ya. Jadi kalau untuk Antam sendiri, supportnya di 2220 dan resistennya di 2470. Kemudian Saratoga supportnya di 2890, sementara belum ada resisten yang terdekat karena all time high. Terus kemudian, jadi bagus banget memang Saratoga saat ini untuk tren teknikalnya. Kemudian Arto sendiri supportnya di 21.300, resisten support di 18.400-an. Resistennya di 21.300, terus kemudian BBCA supportnya di Arto ya, saya rawat ya. Arto supportnya di 16.000, resistennya 18.400. Ya, ini mix up tadi dengan saham yang lain, Kemudian BBCA ini supportnya di area 7250, resistennya di angka 7750. Oke, data selengkapnya untuk support resisten pemirsa bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda untuk Antam, kemudian Saratoga, Arto, dan BBCA. Ini menarik kalau kita bicara Arto, kemarin ramai-ramai banyak sekali investor asing yang masuk ke sana begitu. Sebenarnya lebih kepada karena fundamentalnya juga lagi bagus begitu, atau memang karena tadi momentum new ekonominya sendiri, Bu? Dua-duanya, karena memang kalau kita lihat perusahaan perbankan digital itu kita lihatnya dari ekosistemnya juga ya. Jadi dua yang paling menarik secara ekosistem untuk perbankan digital tuh menurut saya itu ada Arto dan juga BBYB. Jadi kalau Arto sendiri kan memang dia ekosistemnya Gojek gitu. Sedangkan kalau BBYB ini dia ekosistemnya dari Akulaku yang merupakan anak usaha dari N Capital, dan pertumbuhan jumlah usernya tuh amazing. Untuk BBYB sekitaran dari 6 jutaan jadi 11 jutaan itu cepat banget gitu. Cuman kita jangan cuma bersandar pada story aja, harus tetap dilihat tren teknikalnya. Nah, untuk saat ini, per hari ini, BBYB itu agak-agak slow down karena kemarin dia udah naik duluan di 2021, udah kencang banget naiknya. Sementara itu Arto, Agro, dan kawan-kawan masih sideways. Nah, sekarang gantian Arto yang jalan, ya kita trade Arto dulu aja sambil kita wait and see, biar BBYB-nya sideways lagi, nanti breakout lagi baru kita masuk lagi. Baik, Arto ada peluang sampai dengan 18.400, closing market kemarin di 17.325. Ini kan trennya juga lagi naik juga lumayan begitu untuk Arto, tapi berarti masih ada ruang ke 18.400 untuk short term tradingnya, Bu ya? So close, ya sangat dekat sekali bisa. Dan angka 18.400 ini merupakan satu resisten yang sangat kuat sekali buat Arto ya, resisten yang sangat bagus sekali. Kalau seandainya 18.400 ini dia dilampaui, next resistennya dari target pattern inverse head and shoulders-nya Arto ini berada di angka 21.275. Oke, sampai dengan tembus 21 ribuan begitu ya? Betul. Untuk Arto, baik. BBYB kita akan ulas nanti di segmen berikutnya. Bu Helen, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetap di tempat Anda, kami segera kembali. Yap. Ini kan digital ini kan untuk masa depan. Kalau kembali ke masa lalu, jadinya Digimon dong. Sekarang apa-apa serba digital dong. Baca koran digital, ya kan? Baca buku digital. Nanti baca pikiran juga digital, bro. Apa-apa sekarang mau transportasi online harus dilindungi, masuk museum perlu dilindungi. Nanti masuk ke rumah mertua kata dia kemarin. Oh iya benar. Juga perlu. Itu juga penting. Pentingnya menjaga kesehatan calon mantu. Erick Thohir admitted that the ministry had carried out a number of programs that encourage an SME to level up. Memastikan bahwa Kementerian BUMN ini bersih dari oknum atau figur yang menghambat UMKM. United States health regulators have authorized a second antiviral pill against COVID-19, providing another easy-to-use medication to battle the rising tide of Omicron infections. Halo Sobat Investor, kalian udah punya rumah belum? Berikut ini adalah tips bagi kalian yang ingin memiliki rumah impian. Tips yang pertama adalah menabung auto debit untuk membayar DP rumah.
Kesulitan utama dalam membeli rumah adalah membayar uang muka sebagai syarat KPR. Jadi saat pertama kali kalian menerima gaji, langsung disisihkan secara otomatis ya untuk ditabung. Tips yang kedua adalah menabung dalam bentuk tabungan deposito ataupun emas. Menabung dalam bentuk tabungan deposito dan juga emas membuat tabungan kalian menjadi lebih aman dan tentunya melatih kalian agar semakin disiplin dalam menabung. Tips yang ketiga adalah cari DP rumah yang bisa dicicil. Program cicilan DP rumah membantu kalian yang memiliki dana terbatas. Tips berikutnya adalah pilihlah rumah yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Pilihlah rumah yang memang kalian butuhkan ya sobat investor. Tips yang terakhir adalah pilihlah KPR dengan tenor yang cukup panjang. Karena KPR dengan tenor yang panjang membuat cicilan bulanan kalian menjadi lebih rendah. Nah, kini memiliki properti impian tentunya bukan angan-angan lagi ya sobat investor. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ellen May, founder and CEO M-Trade. Baik Bu Ellen, kita akan lanjutkan kembali membahas saham-saham yang Anda rekomendasikan. Bank nampaknya masih menjadi pilihan di awal tahun ini. Tadi sudah kita ulas, ada BBCA, kemudian Arto yang juga ramai sekali diburu oleh investor asing, kemudian BBYB ini juga menjadi salah satu yang Anda cermati. Sejauh mana dan seberapa menariknya BBYB juga bisa menjadi pilihan investasi, Ibu Ellen? Iya, jadi BBYB ini memang sangat menarik sekali dan bahkan kalau kita perhatikan ya ada banyak sekuritas tuh keluarin research BBYB, artinya mereka juga merekomendasikan ini baik pada investor retail maupun investor besar atau institusi. Cuman memang rally-nya BBYB ini terbilang udah cukup lumayan tinggi ya dari bulan Agustus kemarin sampai sekarang ini sudah naik sekitar 400 sampai 500%. Di level tertingginya kemarin sempat mencapai 500% di angka 2.800 dan sekarang sekitaran 400%. Jadi wait and see dulu teman-teman, karena sekarang BBYB ini lagi uji supportnya di 2560. Menurut saya sih ini koreksi yang wajar, konsolidasi yang wajar. Bahkan jika pun sampai BBYB dia turun sampai ke level 2350, itu pun juga masih wajar karena naiknya udah sangat signifikan sekali selama beberapa bulan terakhir. Jadi ya kita coba lihat secara teknikalnya juga kalau mau beli supaya dapat harga yang lebih baik gitu. Tapi kalau secara fundamental story-nya masih sangat menarik untuk pengembangannya ke depan. Baik, dengan beberapa support yang perlu dicermati ya di 2560, 2350. Lantas apakah kita menunggu di level berapa atau bertahap begitu sampai ke level 2350 untuk masuk di BBYB? Ya 2350 itu best price tapi belum tentu kena juga gitu. Jadi mungkin bisa ditunggu aja. Tunggu aja wait and see. Biasanya kalau kita teknikal kita pakai candle reversal, begitu udah ada keluar candle reversal kita akan masuk gitu. Ya kalau bisa sampai dapat di 2350 rasanya cukup low risk ya itu. Oke, buy on weakness berarti ya kalau kita lihat untuk BBYB. Betul. Oke, cuannya sampai ke berapa jauh ini Bu? Resisten terdekat BBYB masih 2.800. Jika dia breakout dari 2.800, next akan bisa berpotensi menguji resisten di 3.400 gitu. Jadi memang kita wait and see dulu aja karena 2.800 ini lumayan kuat untuk BBYB. Wah, menarik ya kalau kita lihat berarti BBYB pilihannya oke karena juga ada potensial upside yang menjanjikan dari level-level closing market di 2570 sampai dengan 2800 resisten terdekatnya. Apabila breakout ada peluang bahkan sampai dengan 3400. Nah, ini bicara mengenai sektor lain, komoditas Antam juga Anda rekomendasikan. Bagaimana? Apakah komoditas sendiri khususnya yang pertambangan masih menarik untuk dicermati untuk di tahun ini? Ya, jadi dengan membaiknya kondisi perekonomian, dengan meningkatnya lagi kegiatan perekonomian, kegiatan sehari-hari, demand untuk komoditas itu juga naik juga, meningkat signifikan pastinya. Dan salah satunya kemarin coal yang sangat tinggi permintaan dan udah naik tinggi, dan yang belum naik nih dari metals.
Dan Antam menjadi satu pilihan yang cukup menarik buat kami. Kenapa? Karena Antam ini dia selain sideways-nya cukup lama, dia membentuk satu pattern flag di monthly chart yang sangat bagus sekali. Di mana pattern flag ini merupakan satu pattern bullish ya, bullish continuation yang sangat bagus. Baik, tadi ada peluang sampai dengan 2470 untuk pergerakan Antam, support di 2220. Berarti kalau kita masuk Antam sendiri ini hajar kanan saja pada saat opening market atau buy on weakness juga? Ya, jadi kalau Antam sendiri support kuatnya tuh di 2200-an, sekitar 2200. Itu dari bulan Maret sampai sekarang, Maret 2021 sampai sekarang tuh nggak tembus. Jadi dia sempat diuji sampai 4 sampai 5 kali. Kesimpulannya kalau mau beli Antam itu dekat angka 2200 itu bagus gitu. Jadi sekarang di angka 2340 kalau untuk swing trading agak-agak telat, tapi kalau untuk yang mau simpan sampai beberapa bulan ke depan ini masih murah, masih cukup secara teknikal ya, bukan valuasinya, ini masih cukup terdiskon gitu. Oke, itu dia untuk Antam. Itu kan metal begitu. Bagaimana dengan pertambangan batu bara? Karena kita tahu juga Presiden Jokowi juga sudah melarang di tahun ini tidak boleh ada lagi yang melakukan ekspor raw material khususnya batu baranya sendiri karena diwajibkan untuk memenuhi konsumsi di dalam negeri. Anda melihat bagaimana kansnya ini? Iya, jadi kalau batu bara sendiri ini yang kan larangan ekspornya cuma untuk bulan Januari aja ya gitu. Jadi yang paling terdampak tuh ada saham Harum, terus kemudian ada ITMG, Indi, terus ya Adaro juga terdampak. Tapi yang ada juga yang nggak terdampak yaitu PTBA, dan kita bisa lihat nih ya, kita bisa lihat prospeknya gimana gitu. Dan sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir dengan larangan ekspor ini karena pemerintah pasti punya alasan, dan saya sendiri juga mendengar nih dari teman saya dari industri tekstil yang mereka sempat cari batu bara tuh susah banget kelabakan cari untuk industri dalam negeri. Artinya demand dari dalam negeri sendiri sebenarnya besar. Jadi kita wait and see aja gitu sambil lihat secara teknikalnya. Tapi kan mereka sebenarnya memanfaatkan dari kenaikan harga komoditas di pasar internasional begitu. Apakah tetap bisa menarik begitu? Betul sekali ya, mungkin kita fokus pada saham-saham yang lagi trading dulu aja ya, nggak melulu harus batu bara. Dengan sentimen negatif ini kita bisa watch untuk metals kan juga baru mulai aktif gitu. MDK juga sama gitu. Dan satu lagi yang menarik sebenarnya saham-saham dari grup Saratoga ini kemarin serentak menguat, dan ini juga melanjutkan rally dari beberapa waktu yang lalu. Di Desember kemarin itu sempat naik dan turun konsolidasi normal, sekarang lanjut naik lagi. Saya rasa grup Saratoga masih layak untuk dicermati. Demikian pula dengan grup tech ya, saham-saham tech seperti contohnya Tech dan Asa itu juga masih bisa dilihat. Hari ini pun tadi opening market juga menguat. Itu dia. Kita akan sampaikan dulu untuk opening market karena sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, Ibu Ellen, seperti data yang seperti bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Indeks harga saham gabungan naik 0,3% di level 6.685. Kemudian Jakarta Islamic Index juga naik 0,51% di level 199,32. Adapun LQ45 pagi ini naik 0,45% di level 947,72. Dengan pergerakan indeks yang masih mengalami penguatan begitu di awal tahun 2022 ini, sejauh mana ini dikit lagi menyentuh 6.700 dan sekarang sudah tembus ini 6.700,6, naik 0,53%. Bagaimana dengan pergerakan saham-saham yang Anda rekomendasikan tadi? Karena kita lihat juga Saratoga masih terus mengalami penguatan ini, Bu Ellen. Ya, wait and see dulu aja ya. Kemarin juga udah naik lumayan tinggi Saratoga. Kalau kita lihat market sekarang juga masih yang banyak gerak di online trading ini masih yang second liner, saham-saham second liner entrepreneur gitu. Jadi ya wait and see dulu aja, belum ada pergerakan yang signifikan. Ya, masih trading aja sifatnya. Ya, kita lihat juga net foreign buy masih menyasar sektor perbankan. Ada BBRI, BBNI, Bank Mandiri, kemudian juga beberapa diantaranya juga masih menjadi pilihan investasi begitu. Anda melihat bagi investor domestik tentunya ini kita bisa menjadi paling tidak mengikuti begitu dengan pergerakan market arus dana asing yang masuk ke sektor perbankan juga, atau tetap wait and see dulu nih? Kalau kita perhatiin sih asing masuk ke perbankan
Dan kalau teknikalnya bagus sih, saya memutuskan untuk ikut juga sih ya. Jadi kalau untuk perbankan seperti BCA, BRI, ini sideways-nya lumayan lama, bahkan BRI itu turun diskon harganya tuh udah lumayan banget gitu. Jadi bolehlah teman-teman kalau mau masuk di dua itu, meskipun bukan best price lagi sebenarnya, tapi upside-nya masih ada, masih oke. Itu dia bisa menjadi pilihan tentunya. Ekspektasinya untuk BRI ini nggak bisa yang very short term ya. Nggak bisa yang very short term, jadi mungkin lebih untuk simpan untuk jangka menengah beberapa bulan atau jangka panjang. Baik, itu dia. Berarti pilihan yang menarik begitu untuk investasi hari ini, pemirsa. Data tadi sudah disampaikan, ada Antam, kemudian Saratoga, Arto, dan BBCA, serta ditambah BBYB ya, bisa menjadi pilihan investasi dengan sebenarnya kita lihat cuannya oke nih yang bisa didapatkan begitu ya Ibu Ellen. Tapi lagi-lagi strategi jangka pendek Ibu Ellen ya. Ya, yang untuk jangka pendek lebih ke tech related ya. Oke, berarti kalau yang tadi misalnya big caps-nya untuk perbankan itu lebih kepada untuk menengah panjang atau sama? Betul. Jadi kalau untuk big caps old company ya, old economy itu lebih ke menengah panjang. Tapi kalau untuk yang new economy itu lebih ke jangka pendek. Baik. Dan berikut ini akan kami sampaikan terlebih dahulu Bu Ellen terkait dengan saham-saham yang masuk buruan investor dan ini terdata dalam top gainers. Kita lihat apa saja. Baik, Bank BCA lagi-lagi masuk top gainers ya dengan kenaikan 0,68%. Ini juga salah satu yang direkomendasikan. Arto pun yang Anda rekomendasikan Bu Ellen hari ini masuk dalam top gainers dengan kenaikan 1,01% di 17.500, masih ada peluang ke 8.400 seperti yang Anda sampaikan. Real atau REAL juga naik 4,3%, kemudian BBHI menguat double digit bahkan 10,76%. Selanjutnya top loser apa saja? Adaro nampaknya sudah mulai tertekan minus 1,69% di 2.330, Waskita Karya minus 0,79%, MDKA turun 4,45% dan FPNI minus 6,48%. Itu dia top gainer dan juga top loser. Strategi dan mungkin rekomendasi saran begitu yang bisa Anda berikan untuk menyikapi perdagangan hari ini, sebaiknya strategi apa yang diterapkan oleh investor, Ibu Ellen? Beli, simpan untuk jangka panjang buat saham-saham yang fundamentalnya bagus seperti BRI, BCA, terus kemudian juga out of topic dikit dari yang kita bahas hari ini yaitu ICBP dan juga Indofood, itu valuasinya masih murah banget dan saya percaya ini waktu untuk investing untuk saham-saham itu meskipun sebenarnya masih kurang rame, namanya juga value investing. Nah tapi kalau untuk tradingnya sekarang kita sangat fleksibel sekali, kita nggak bisa ngomong sektor apa, setiap hari itu kayaknya ganti-ganti terus gitu, jadi rotasi sektoralnya cepat. Kenapa? Karena lebih banyak retail yang main daripada institusi. Jadi retail itu lebih dinamis gitu. Jadi kalau untuk tradernya swing trading dan lebih fleksibel aja. Untuk sektoralnya jangan dibatasin gitu. Oke, ada sektor-sektor yang Anda mungkin sebaiknya dihindari dulu? Kita lebih waspada sektor batubara ya karena sentimen negatif tadi. Cuman kita juga nggak menutup diri gitu istilahnya, kalau misalkan ternyata sentimennya jelek, kemudian chartnya tiba-tiba jadi bagus, ya who knows. Kalau kita lihat dari sektor properti ini kan masih melanjutkan lagi posisi dari pergerakan positif di tahun 2021 dengan beragam insentif begitu. Anda melihat ini masih cukup seksi tidak? Properti ini masih sangat menarik sekali ya untuk properti ya. Jadi salah satu yang jadi watchlist kita adalah BSDE ya. Jadi BSDE ini memang supportnya saat ini di area sekitaran 1000 sampai 1030-an. Jadi kalau dekat-dekat area itu mungkin bisa consider untuk buy on weakness kalau mau simpan dalam beberapa bulan ke depan gitu. Oke, dengan resistennya Bu? Resistennya saat ini di angka 1085. 1085. Oke. Baik, itu dia untuk pergerakan beberapa saham yang direkomendasikan dan juga menjadi akhir dari perjumpaan kita pagi ini. Ibu Ellen, terima kasih banyak Bu atas rekomendasi, saran dan juga analisisnya terkait dengan pergerakan dan portofolio tentunya yang dimiliki oleh para investor untuk menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Ibu Ellen. Salam sehat.
Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Ibu Ellen May, founder dan CEO dari MV. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda, karena rekan Vicky Adrian dan Mangi Feracong masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Inspirasinya dari mana? Bisa yakin gitu untuk kita membentuk Home Care 24. Karena suatu panggilan jiwa ya, di Indonesia belum ada menggeluti dunia bisnis healthcare. Jangan cuma ngelihat langit, tapi juga ingat bahwa kaki kita tuh masih di tanah gitu. Jangan cuma lihat cuan, tapi ingat masih ada risiko kerugian. Apa yang bisa pelajari dari rugi? Karena kan pasti ada momen di mana seorang investor itu dia rugi, portofolionya itu merah. Nomor satu banget yang paling penting disadari oleh pemula yaitu manajemen resiko. Investasi itu bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, harus tetap kerja. Trading untuk membantu kita mencapai tujuan hidup. Jadi PT Paragon itu kan memang masih sebuah private company gitu. Tetap ada responsibility, saya setuju tadi. Mendevelop tim, ya kan, what can I help you, empower gitu kan, gimana supaya prosesnya lebih efektif. Lebih bisa berkembang lagi, punya. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Feracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Erick Thohir admitted that the ministry had carried out a number of programs that encourage an SME to level up. Memastikan bahwa Kementerian BUMN ini bersih dari oknum atau figur yang menghambat UMKM. United States health regulators have authorized a second antiviral pill against COVID-19, providing another easy-to-use medication to battle the rising tide of Omicron infections. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast di segmen Create Up, inovasi menjadi resep bertahan di era digitalisasi. Ya, tanpa inovasi, sebuah sektor usaha akan tertinggal memanfaatkan berbagai peluang yang terus diperebutkan oleh banyak pihak. Peradaban manusia terus berubah seiring perkembangan zaman. Di bidang industri pun terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan ini pun biasa disebut dengan revolusi industri. Revolusi industri merupakan suatu tingkatan pada perkembangan teknologi. Contohnya teknologi digital seperti saat ini masuk pada revolusi industri 4.0. Istilah industri 4.0 mengacu pada revolusi industri generasi keempat yang didominasi penggunaan teknologi terkini seperti sistem robotik, artificial intelligence, cloud computing, dan internet. Inovasi bisnis digital ini menggunakan kecanggihan teknologi untuk proses produksi hingga marketing. Bicara mengenai pentingnya inovasi, keterlibatan swasta di dunia riset Indonesia masih sangat kecil, tidak seperti negara maju. Dominasi keterlibatan riset Indonesia masih berada di pemerintah, yakni sebesar 80%, dan swasta hanya sebesar 20%. Sedangkan kondisi riset di global sebaliknya, yakni 80% peran swasta dan sisanya peran pemerintah. Salah satu kendala yang menyebabkan rendahnya minat swasta pada riset di Indonesia ialah mahalnya biaya riset dan besarnya risiko kegagalan yang terjadi. Disitulah pemerintah harus hadir memfasilitasi pihak swasta untuk ikut terlibat pada penelitian dengan resiko untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi sesuai standar global yang inklusif dan kolaboratif bagi seluruh pihak. Diperlukan skema pendanaan dan fasilitasi riset dan inovasi yang kompetitif dan terbuka bagi seluruh periset di lembaga riset, perguruan tinggi, dan industri. Berbagai sumber addiction. Ya
pemirsa, untuk membahas lebih jauh lagi soal tema kita di pagi hari ini, yaitu ekosistem inovasi platform inovator bangsa, sudah tersambung melalui line Zoom dengan Mas Gupta Sitorus selaku CEO dan juga co-founder dari Disrupto. Halo Mas Gupta, gimana kabarnya, sehat ya? Halo Mbak, selamat pagi Mbak. Ya, Sehat? selamat dini hari waktu Madrid ya Mas Gupta ya. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah mau digangguin sama Power Breakfast nih pagi-pagi buta di Madrid. Oke, Mas Gupta. Iya, bicara mengenai pentingnya ekosistem inovasi, menurut Mas Gupta seperti apa sih? Oke, so the question adalah ekosistemnya Mas ya, bukan inovasinya dulu ya. Jadi kalau kita bicara inovasi itu ada inovasinya per se dan ada ekosistemnya. Kalau kita bicara ekosistem berarti kan kita bicara wadahnya, kita bicara lingkungannya, kita bicara sistemnya gitu kan ya. Nah, tidak hanya di inovasi tapi juga mungkin juga di hal lain, ekosistem ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk percepatan sesuatu. Pokoknya intinya ketika kita ingin mempercepat sesuatu, kita butuh sebuah ekosistem yang kondusif. Dan kalau kita bicara ekosistem berarti kan ada berbagai elemen. Dan kalau kita bicara inovasi, ini berarti kan ada mungkin kita bisa ambil contohnya kalau di Indonesia tuh kita sudah cukup familiar dengan istilah yang sering digunakan oleh teman-teman di birokrasi dan pemerintah adalah pentahelixnya Mas gitu kan ya. Kita punya ABCGM lah, ada akademisi, ada bisnis, komunitas, G-nya adalah government, media dan lain-lain. Nah, ketika kita bicara ekosistem, kita bicara tentang bagaimana kelima atau semua stakeholder ini bisa punya sebuah wadah yang bisa menjadi platform untuk bertukar pikiran, bisa berbagi resources, sehingga proses-proses yang kita dorong untuk sebuah inovasi bisa terjadi dengan cepat. Nah, ini kenapa sebuah ekosistem menjadi sangat kritikal dalam membangun sebuah inovasi sebenarnya. Karena kalau hanya berjalan sendiri Mas, pasti akan sangat lama prosesnya. Jika kita hanya bergantung sama misalnya akademisi untuk menerapkan sebuah inovasi, pasti akan sangat lama karena akademisi seringkali tergantung sama resources. Jika kita hanya bergantung sama media, untuk media bukan situ perannya. Media adalah sebagai pembangun awareness dan lain-lain. Dan sama juga jika hanya kita bergantung sama bisnis, mungkin bisnis juga perlu penopang informasi, perlu masukan dan lain-lain. Jadi kolaborasi dan ekosistem menjadi sebuah hal yang kritikal dalam membangun atau mendorong inovasi di sebuah negara sebenarnya. Ya, untuk membuat sebuah inovasi menjadi impactful ya itu ya yang dibutuhkan adalah koordinasi lintas pihak lah ya. Dan ini kemudian berbentuk ekosistem begitu ya, Mas Gupta ya. Impactful, Mas. Impact adalah resultnya. Tapi bagaimana kita bisa merealisasikan inovasi itu sebenarnya itu jadi yang penting Mas gitu kan ya. Ketika inovasi itu berimpact, that's a bonus gitu kan ya. Tapi inovasi ini seharusnya lahir dari sebuah ekosistem gitu. Tapi bagaimana akhirnya hadirnya ekosistem inovasi ini akan memberikan manfaat ekonomi terhadap stakeholder? Oke, nah lagi-lagi mungkin questionnya perlu kita pertajam, apakah ekosistemnya atau inovasinya, gitu kan ya. Kalau kita bicara inovasi, apalagi dengan agenda dari Pak Presiden bahwa tahun 2045 kita ingin menjadi sebuah negara maju, gitu kan ya. Tentu inovasi menjadi sebuah hal yang sangat kritikal, gitu kan ya. Sebuah peradaban, sebuah negara maju itu tidak luput dari inovasi. Kenapa inovasi menjadi penting? Karena apa? Karena kita hidup di dunia yang semakin kompleks gitu kan ya, banyak sekali masalah-masalah yang muncul, sosial, budaya, kemudian juga kemiskinan, poverty dan lain-lain yang hanya bisa diselesaikan dengan inovasi. Lebih-lebih dengan semakin sini dengan populasi manusia yang semakin banyak, tentu juga ada hal-hal yang semakin kritis gitu kan, perebutan sumber daya, kemudian kekurangan sumber daya dan lain-lain, sehingga dibutuhkan sebuah inovasi yang bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Dan kalau kita bicara inovasi ini bukan hanya masalah teknologi, enggak, tapi itu juga masalah inovasi kebijakan, inovasi sosial dan lain-lain. Bahkan kalau kita bicara bagaimana inovasi itu di negara lain itu bisa menjadi sebagai salah satu kontributor utama dalam economic growth misalnya, atau bahkan juga inovasi dalam membangun atau membantu pengentasan kemiskinan. Bahkan ada beberapa negara juga yang
sangat punya fokus untuk punya inovasi di bidang agrikultur, karena seringkali dianggap bahwa inovasi agrikultur itu bisa menjadi sebuah breakthrough atau sebagai sebuah penopang untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Jadi ecosystem is one thing, tapi inovasi justru mesti didorong gitu kan ya, karena kita nggak punya sebuah cluster of innovation yang kuat, maka kita nggak punya kemampuan untuk membangun ketahanan nasional. Gitu. Itu sih. Oke. Mas Gupta, bagaimana Anda melihat korelasi antara inovasi dan juga kemajuan ekonomi sebuah bangsa? Usai jeda berikut ini kita akan bahas ya, Mas Gupta. Tetap bersama kami di Power Breakfast, kami akan segera kembali. Sebenarnya Vokraft ini tuh apa sih? Boleh deh dijelaskan. Kalau Vokraft sendiri itu adalah platform edukasi online ya, dengan materi-materi yang ada di industri kreatif. Apa sih yang Kak Vina masih harapkan? Kedepannya Vokraft dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas, dan kami terus berjuang supaya pendidikan ini dapat diakses secara fleksibel bagi semua orang, dan makin banyak orang yang belajar. Pak Diki, sebelum membahas lebih jauh, apa nih? Ada varian baru dari COVID-19 yaitu Omicron. Omicron ini 1,3 kali lebih cepat menular dari Delta varian. Ya halo pemirsa, nama saya Mangita Racong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Gupta Sitorus, CEO dan juga co-founder dari Disrupto. Mas Gupta, ini kalau bicara mengenai korelasi antara inovasi dan kemajuan ekonomi sebuah bangsa, Anda melihatnya seperti apa? Wah, itu sangat-sangat berhubungan Mas ya, karena sepengetahuan Mas, inovasi itu hanya punya dua tujuan utama sebenarnya. Two grand objectives Indonesia ada dua. Satu adalah economic growth, kedua adalah well-being atau perbaikan life quality manusia. Kalau kita bicara bagaimana hubungan inovasi dengan economic growth, tentu sangat-sangat lumayan obvious atau lumayan jelas ya. Bagaimana inovasi ini sebenarnya dijadikan sebagai sebuah cara untuk memberikan solusi bagi semua masalah atau semua tantangan yang dihadapi oleh sebuah negara. Kalau bicara tantangan banyak sekali Mas. Kita ngomongin tantangan agrikultur, tantangan sosial, tantangan budaya, tantangan kesehatan bahkan gitu kan ya. Misalnya kita fokus misalnya di bidang agrikultur gitu kan ya, bagaimana inovasi-inovasi di bidang agrikultur itu bisa memberikan sebuah akses atau jalur atau opportunity buat publik atau rakyat untuk mendapatkan makanan yang affordable, sehat dan lain-lain gitu kan ya. Atau misalnya inovasi di bidang kesehatan, bagaimana inovasi ini bisa memberikan sebuah jaminan atau garansi bagi masyarakatnya untuk mendapatkan kesehatan yang murah dan berkualitas. Itu dari sisi makronya gitu Mas ya. Tapi dari sisi mikro misalnya, bagaimana inovasi ini juga bisa mendorong teman-teman di swasta atau di bisnis atau di startup untuk membangun bisnisnya. Kalau kita bicara bisnis, berarti kan ini ada opportunity untuk meng-capture tenaga kerja baru, kemudian menggerakkan komersialisasi atau menggerakkan perputaran uang, sehingga memang luar biasa dampak dari inovasi ini bagi economic growth Mas. Lagi-lagi juga ini ujungnya adalah bagaimana inovasi ini dibuat untuk membangun atau meningkatkan
well-being atau life quality manusia. Nah, untuk ngomongin well-being, mas ini ada ekonominya, ada kesehatannya, ada lain-lainnya, mas. Seperti. Oke, jadi bisa kita artikan inovasi ini luas, kemudian juga bisa kita tempatkan di beberapa berbagai macam sektor. Sektor benar, dan ternyata semua sektor, Mbak, semua sektor itu harus didorong sama inovasi sebenarnya gitu kan. Mau kita yang tangible mau intangible gitu. Dan saya bilang ada inovasi di bidang policy gitu kan, bagaimana misalnya dari sisi birokrasi, dari sisi regulasi, dari sisi misalnya sosial. Ini banyak sekali inovasi yang bisa kita lakukan untuk misalnya simplifikasi atau streamlining sehingga ya manusia tuh ujung-ujungnya punya life quality yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu sih. Oke, kalau inovasi ini korelasinya sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara, Mas Gupta sendiri melihat dorongan dari pemerintah soal inovasi-inovasi atau insan-insan yang inovatif di Indonesia ini sudah seperti apa sih? Ya. Sebenarnya kalau kita melihat taktik atau kalau grant atau strategi mungkin kita semua sudah paham bahwa semua sudah sepakat bahwa inovasi menjadi hal sangat penting. Tapi kalau kita dalam kerangka taktik, kita mungkin bisa melihat beberapa milestone yang sudah dilakukan pemerintah sebenarnya dalam koridor inovasi. Salah satu mungkin yang paling obvious atau paling jelas mungkin adalah kehadiran Bekraf beberapa tahun yang lalu gitu kan ya, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia gitu kan ya, yang saat ini menjadi bagian dari Kemenparekraf. Ini sebenarnya adalah sebuah kesadaran tinggi atau sebuah pemahaman yang sistemik yang dimiliki oleh pemerintah bagaimana inovasi ini menjadi sangat penting, sehingga dibuatlah sebuah badan yang memang fokus untuk untuk menurture atau menjadi wadah insan kreatif di Indonesia. Kenapa? Kalau kita bicara tentang inovasi ini tidak jauh dari sisi dari kemampuan berpikir kreatif, Mbak dan Mas gitu kan ya. Kita sekolah itu formal education mungkin membantu kita untuk berpikir secara analytical. Tapi kalau kita bicara being inovatif atau menjadi orang yang bisa menurunkan hal yang inovatif, ini perlu ada kombinasi antara being analytical dan creative thinking. Nah, ini mungkin yang menjadi PR kita bersama, bagaimana kita bisa membangun creative thinking ini dari sejak kecil gitu kan ya. Bukan hanya analytical atau yang left brain aja, tapi juga yang otaknya juga dilatih. Jadi itu that one thing. Kehadiran lembaga formal seperti Bekraf itu menjadi bukti bahwa pemerintah cukup serius dalam melihat inovasi ini. Kedua, mungkin juga regulasi-regulasi dari pemerintah dalam memudahkan bisnis misalnya, itu juga sebenarnya adalah sebuah upaya pemerintah untuk membangun sebuah lingkungan yang kondusif buat teman-teman startup atau bisnis untuk memulai bisnis mereka. Itu juga menjadi salah satu bukti bagaimana pemerintah juga cukup supportive di bidang inovasi. Kemudian juga mungkin yang baru-baru ini juga cukup ramai adalah ketika pemerintah mengeluarkan sebuah funding, Merah Putih Fund gitu kan, itu sebenarnya adalah bukti konkret. Betul, bagaimana pemerintah juga sebenarnya ingin mendorong, ingin mengakselerasi ekosistem inovasi di Indonesia sebenarnya. Jadi sebenarnya cukup banyak cukup banyak ya. Oke, bicara mengenai spesifik Disrupto, bagaimana sebetulnya Disrupto juga dapat menjadi solusi akan kebutuhan ekosistem inovasi? Programnya apa saja, Mas Gupta, sejauh ini? Sebagai sebuah platform, we are actually still far away from sempurna, Mas, from perfect. Tapi memang secara spirit, Disrupto kami bangun sejak 2018 sebagai wadah untuk menjadi ekosistem bagi tadi saya bilang ABC Game itu untuk berinteraksi, Mas, gitu kan ya. Karena tadi lagi-lagi saya bilang, Mas, selama ini kita masih belum banyak wadah atau platform yang bisa menjembatani atau memberikan akses bagi semua ABC Game-nya itu, si Pentahelix-nya. Nah, kami berharap dengan kita punya sebuah platform, ada akses informasi yang berjalan dengan lancar, sehingga kita bisa mengakselerasi inovasi-inovasi yang ingin muncul gitu kan ya. Kita ingin memberikan jembatan antara misalnya adik-adik kita yang di startup untuk kemudian investor, atau misalnya teman-teman startup dengan pemerintah, atau mungkin investor yang punya passion dan punya ketertarikan untuk berinvestasi dengan di tech misalnya, juga punya akses ke teman-teman yang punya ide dan inovasi. Nah, ini yang ingin kami bangun, dan Disrupto has been here for udah hampir 3 tahun, dan memang kami berawal sebagai sebuah festival teknologi yang
dibilang terbesar, tapi akhirnya semakin kesini kami coba untuk mengembangkan ekosistem tadi tidak hanya sebagai festival, juga sebagai media, sebagai ruang eksebisi, sebagai ruang-ruang fisik yang permanen, sehingga ekosistem ini menjadi ekosistem yang 360 derajat, Mas, gitu. Baik. Artinya ini menjadi sebuah hub juga ya untuk berbagai stakeholders ataupun mungkin insan inovatif untuk kemudian merealisasikan inovasi-inovasi yang memang sejauh ini mungkin baru berbentuk blueprint ataupun mungkin hanya ada di benak mereka begitu ya. Keberadaan dari Disrupto dapat merealisasikan itu. Mas Gupta, masih banyak yang ingin kita tanyain gitu ya, tapi waktunya sudah habis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sukses untuk Disrupto, sehat selalu untuk Anda dan juga tim. Mas Gupta, sampai jumpa. Terima kasih Mas Gupta, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Mbak dan Mas. Baik. Ya pemirsa, tidak terasa nih 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. And see you in the morning. Bye.